Amin. Terima kasih Jonathan. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar yang namanya hubungan fungsi aljabar. Apa yang menjadi kompetensi dasar? Kamu harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kemudian dengan tujuan. Inilah tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran ini maksudnya adalah target yang harus kita capai pada pertemuan kita ini. Tujuannya apa? Melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, tujuan kita adalah dapat menentukan turunan pertama fungsi aljabar. Oke, kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kamu harus mampu menyajikan. Sebelumnya kita praktek dulu sebentar. Tujuan praktek ini adalah untuk mengingat kembali materi limit. Nah, yang dia sama saya yakin pasti bisa lihat itu ya. Nah, yang di asrama boleh mengetikkan jawaban di kolom chat. Nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, begitu ya. Hanya opsinya aja. Ya, waktunya habis. Hentikan semua pekerjaannya. Kita lihat dulu ya. Nomor 1 jawabannya apa? 32. Bagus. Siapa yang menjawab 32? Wah, benar semua ini. Bagus, mantap. Nomor 2 jawabannya apa? 2. Nomor 2. Oh ini ya, ini oke. Yang di asrama coba kita cek dulu menjawab apa? Wah, sama juga. Ya, rata-rata menjawabnya 2 juga. Oke, bagus. Coba ini kelas, siapa yang jawab seperti 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Kenapa kita perlu banyak materi limit? Karena ini adalah pengantar untuk turunan fungsi. Jadi kalau kita belum menguasai turunan, limit, maka kita nggak bisa melangkah ke turunan. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Berikutnya, kita sepakati dulu apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Yuk. Kesepakatan kita bersama supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Kira-kira apa? Bagus, menjaga ketertiban. Mengejar target. Mengejar target. Oke, harus menyelesaikan target. Oke, terima kasih. Jadi marilah kita ingat apa yang menjadi kesepakatan kita bersama ini. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik. Sekarang kita masuk ke bagian take. Take a deep breath. Hidup lagi dari hidung, rasakan. Coba kamu dengar, observe, observe apa suara-suara yang kau dengar di sekitarmu. Cukup tenang, silakan buka mata. Nah, saya yakin kamu sudah kembali lagi ke pikiran dan kelas kita ini, dan kamu boleh duduk. Inilah materi yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita pakai FA plus H dikurang FA per H. Oke, nanti akan kalian bahas lebih lanjut lagi dalam diskusi kelompok ini dan di buku pun ada. Jadi sebenarnya di situ hubungannya dengan turunan apa? Nanti dalam LKPD kamu akan menemukan hubungannya apa. Kamu boleh melihat buku teks, kamu boleh melihat internet seperti asrama, kamu boleh melihat YouTube atau Google atau berbagai sumber lain. Sebelum kamu berkegiatan dalam kelompok yang akan saya bagi sebentar lagi, kalian tonton dulu ini. Kalian tonton dulu video berikut ini. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. You raise me up to walk on stormy seas. Coba dibaca apa? Iya. Jadi pada saat kamu nanti mengerjakan menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidupmu, kalau kamu nggak menyerah, kamu nggak akan gagal. Nah, coba dari video tadi apa yang bisa kalian ceritakan? Masih Renhat, silakan deh. Yang saya soroti dari situ, meskipun dia cedera, dia betul-betul menunjukkan sikap kalau misalnya sudah lomba itu yang diambil, intinya kalau udah keputusan itu yang diambil, dia tetap bertanggung jawab, dia tidak mau menyerah,
dan dia tidak mau gagal. Dia juga memiliki seorang ayah yang merupakan seorang pahlawan dalam hidupnya yang tidak mau juga melihat anaknya gagal. Tapi kembali lagi si ayah menyerahkan semua keputusan itu kepada si Redman, dan akhirnya mereka secara bersama-sama menyelesaikan keputusan si Redman dan menuju ke garis finish bersama. Ya, tepuk tangan dulu buat Rena. Adalah keputusan yang bertanggung jawab. Dia sudah memutuskan mengikuti perlombaan ini dan dia bertanggung jawab menyelesaikannya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, inilah yang harus kita miliki sebagai seorang manusia seutuhnya. Ya, nah jadi yang dia asrama tadi sudah dibagikan LKPD sama si Christian. Silakan itu dibagi, Chris. Kau bentuklah kelompok sesuai dengan yang kita sepakati tadi ya, Chris. Nah yang di kelas juga saya akan kalian membentukkan dalam kelompok. Tadi yang coba Stefan bersama dengan si Renhard bersama dengan si Joshua ya. Kalian di sini, kelompok sana. Nah, oke. Kamu masing-masing punya satu, tapi harapan itu bukan diri sendiri-sendiri. Kamu berdiskusi dalam kelompok, oke? Nanti saya akan mendatangi kalian, melihat apa yang sudah kalian lakukan dalam kelompok kalian. Silakan kerjakan. Kenapa? Iya, pakai konsep. Nanti tersangkut orang itu. Ini di sini. Jadi teksnya fx sama dengan limit a mendekati 0. Iya. F x tambah h x per h. X terus 2 kurang 2 mati sisa 5 y per y plus 5H plus 9 jadi 5X 2 per H. Ini mati 5h H per h. Bu, H 5. Ye, dapat. Dapat. Dapat Bu. Berapa dapatmu? 5 Bu. Terbukti kan? Terbukti. Nah itu yang mau kalian lakukan. Hubungannya dapat. Mantap. Lihat mana? Gimana kalian bikin? Coba jelaskan dulu. Di 5 9 5. Mantap. Itulah dia hubungannya, ya kan? Ternyata benar bahwa apa? Limit itu, turunan itu diperoleh. Iya. Kelompok Kezia. Gimana Kezia? Bisa? Coba jelaskan dulu. Yang di asrama gimana? Yang di asrama gimana? Bisa? Udah selesai? Bisa? Masih ngerjain Bu. Oke, mantap. Bisa Bu. Oke, cari berbagai sumber ya. Kamu boleh buka dari YouTube atau cari buku-buku lain dari Google. Boleh ya? Mantap, lanjutkan. Selesai. Yeay, mantap. Kan Bu fx akar x tambah 5. Untuk mencari turunannya ini harus kita buat ke dalam bentuk f x tambah h. Jadi harus kita langsung ke sini, kita misalkan juga dengan penyebutnya. Nah, setelah kita kalikan akan dapat x tambah h kembali dengan x plus 5. Nah, itu ternyata salah lainnya. Mantap. Mantap. Bisa dalam ya, kamu udah bisa ya? Bagus. Kerjaannya tepuk tangan dulu buat semua ya. Lagi. Oke, mantap. Kalian sedikit. Oh iya. Ya, mantap. Jadi yang ditanya adalah bentuklah turunan dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 2. Untuk bentukan turunannya kita turunkan dulu, yaitu turunan fx sama dengan lim kali limit h menuju 0 fungsi x tambah h dikurang fungsi x per h. Limit h menuju 0,5 sama dengan 5. Bagus, tepuk tangan dulu. Fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5 diduskan ke h, maka hasilnya jadi 2x tambah 3 sebagai bentuk akhir dari turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5. Ya, apakah jawabannya benar?
Langkah-langkahnya tepat? Bagus, tepuk tangan buat saya. 0 sisa H per H kali akar X tambah H tambah 5 tambah akar X tambah H. Hanya bisa kita habiskan H per H sampai X tambah 5 dikali 2 kali X tambah 5. Jadi akar X tambah 5 ditambah per 2 X tambah 1. Bagus. Sebelumnya, adakah yang mau bertanya? Bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ya, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan tadi pun kalian sudah memahami materi ini. Saya tadi sudah melihat ke kalian dalam diskusi kelompok kalian, ternyata kalian bisa, gitu kan? Nah, coba dulu, adakah kalian di sini yang bisa mengingat kembali rangkaian kegiatan pembelajaran kita dari mulai awal hingga selesai pada saat ini? Yang main stop. Ya. Setelah itu pembagian LKPD dikerjakan. Dan juga kalau seperti yang tadi sudah menonton video, jika kita tidak mengerti, kita bisa bertanya pada teman dan tidak langsung menyerah, terus berusaha, dan maka kita satu kelompok bisa mengerjakan ketiga soal tersebut yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Mengadakan pretest untuk menes sudah seberapa jauh pengertian siswa-siswi terhadap pelajaran sebelumnya. Yang ketiga itu untuk kegiatan refreshing itu sangat berguna karena sebelum belajar kita harus fokus agar dapat mengetahui dan memahami apa yang kita pelajari selanjutnya. Yang keempat, untuk pembagian kelompok juga sudah baik, dan dalam kelompok saya, terutama kelompok saya dapat bekerja sama dengan teman-teman dari kelompok saya. Dan saat presentasi tadi semuanya mendengarkan dengan baik, dan yang terakhir semuanya dapat memahami bagaimana cara mengerjakan topik sekarang itu turunan. Bagus, terima kasih Priscilla. Tepuk tangan. Silakan Dero. Pembelajaran hari ini dimulai dengan mengatur dasar dan tujuan yang diharapkan kita semua bisa memenuhinya. Kemudian dimulai dengan pretest, yaitu sebelum masuk ke turunan kita harus mengenal limit sehingga konsep dasar dari turunan bisa kita pahami dengan mudah. Lalu setelah itu kita melakukan refreshing, yaitu stop, sehingga kita dapat dengan fokus dan rileks untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu diselipkan juga video motivasi bagi kita, yaitu video orang yang tidak mau menyerah, supaya kita dalam belajar matematika yang susah ini, walaupun susah, kita harus tetap mencoba supaya tidak gagal. Lalu kita dibagi kelompok, dan hal baru yang saya dapatkan setelah belajar dari kelompok ini adalah selain dengan cara cepat untuk fungsi turunan, ada juga konsep dasarnya. Itu adalah hal baru yang saya dapatkan, dan dalam berdiskusi kita jadi saling membantu sehingga yang saya tadinya tidak tahu bisa lebih mudah, lebih gampang untuk mendapatkannya. Lalu setelah itu juga bagi teman-teman yang belum dapat juga ada tadi maju ke depan sehingga bisa saling memenuhinya. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Nah, nanti tugasnya akan saya berikan di pertemuan berikutnya atau ekstra sore nanti. Akan saya berikan juga pada ketua kelas untuk kalian kerjakan selama 1 minggu, memantapkan konsep ini. Kita ini, siapakah yang bersedia menutup pertemuan dalam doa? Oh, Yosua katanya. Silakan Yosua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kita. Jika saya bukan dalam pengajaran agama Katolik, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih terima kasih yang kami beri. Dapat telah bersama menyelesaikan tugas kami dengan berarti dan menjadi tugas kami supaya memberikan kepada Amin. Terima kasih buat Yosua dan terima kasih buat kita semuanya kelas-kelasnya. Selamat siang. Selamat siang. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata modul 22 yaitu tentang PSE, saya sangat bersemangat sekali dalam mempersiapkan dari mulai menyusun kegiatan awal, kegiatan inti dan juga penutupnya, yang di dalamnya ada rangkaian kegiatan berupa terapan PSE, kemudian juga merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga merencanakan aktivitas
aktivitas yang akan dilakukan anak-anak pada kegiatan berkelompok yang dilakukan berdasarkan dengan minat kemampuan mereka, kebutuhan dasar murid. Kemudian juga saya sangat bersemangat dalam merencanakannya karena saya ingin memberikan pengalaman yang nyata dan bermakna bagi murid. Awalnya saya memiliki rasa kekhawatiran karena saya belum pernah menerapkan secara langsung terintegrasi dalam RPP saya dalam kegiatan pembelajaran mengenai PSE ini. Saya takut ada penolakan dari anak-anak karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Kekhawatiran saya berikutnya adalah karena ini materi baru, bab baru, dan anak-anak sama sekali belum pernah mengenal materi ini, saya khawatir dengan mereka menggali sendiri yang terangkai dalam kegiatan kolaborasi, yaitu kegiatan diskusi. Saya khawatir mereka tidak mau mencoba untuk mencari sendiri materi yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan kelompok tersebut dalam LKPD. Pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama adalah adanya respons positif dari peserta didik, yaitu mereka sangat antusias saat melakukan kegiatan stop. Dengan melakukan kegiatan stop, mereka bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran, mereka bisa memusatkan perhatiannya pada rangkaian acara yang kami lakukan selama pembelajaran. Kemudian juga mereka sangat antusias karena di tengah-tengah pembelajaran di kegiatan inti, saya mengintegrasikan PSE berupa menunjukkan video motivasi. Nah, dari video tersebut, anak-anak peserta didik bisa menyimpulkan kesadaran-kesadaran apa yang mereka peroleh dari video tersebut. Kemudian juga dalam kegiatan kelompok, ternyata anak-anak sangat antusias. Awalnya mereka merasa ragu, mereka merasa tidak akan mampu menyelesaikan kasus yang tertuang dalam LKPD, akan tetapi dengan adanya dukungan dari saya juga dari teman-temannya, mereka mau berbagi sehingga bisa memecahkan masalah yang ada dalam LKPD. Pembelajaran yang saya peroleh dari sana adalah bahwa ternyata kekhawatiran saya tadinya itu tidak beralasan. Anak-anak ini bisa jika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, jika kita menuntun mereka. Feedback yang saya peroleh dari peserta didik bahwa mereka ternyata sangat antusias dengan pembelajaran ini. Mereka sangat bersemangat. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan motivasi yang baik. Ditunjukkan dari hasil pekerjaan mereka yang tertuang di LKPD. Mereka juga mengatakan bahwa tadinya mereka nggak bisa, tetapi karena berdiskusi bersama dengan teman-teman mereka, mereka saling berbagi. Mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di sini yang saya pelajari adalah juga bahwa saya harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak, bahwa saya harus menganggap bahwa anak-anak itu mampu jika mereka diberikan kesempatan untuk menggali. Jika mereka diberikan kesempatan untuk menggali potensi mereka lewat pembelajaran berdiferensiasi yang mengerti kebutuhan dasar mereka dalam belajar. Berikutnya adalah mengenai perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Rencana saya adalah ke depannya untuk bisa lagi lebih melihat pembelajaran berdiferensiasi apa yang paling cocok dan dikombinasikan dengan PSE apa yang paling cocok untuk topik-topik dalam pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang diterapkan dalam materi itu tidak terkesan dipaksakan. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini saya semakin mantap ke depannya lebih lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya juga terkandung PSE. Terima kasih.